teman-teman, kembali lagi di Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ke kasus Beat FI lagi ya, lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi di Beat FI ini nge-gym ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebagian belum tahu ya, jadi kalau untuk kasus Beat FI ini nge-gym sudah termasuk kasus yang umum ya teman-teman ya, karena saya pribadi sudah sering mengerjakan ataupun ngelemar Beat FI ini ya. Jadi udah puluhan ya teman-teman ya, dibandingkan dengan Beat Karbu yang masih versi karburator ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau untuk Beat FI ini dia itu nggak bisa namanya apa ya, pergantian olinya itu sering telat, itu nggak bisa teman-teman. Jadi dia gampang baret ya di bagian piston ini. Jadi entah konstruksi mesinnya yang salah ataupun sistem sirkulasi pelumasannya yang tidak bagus ya teman-teman ya. Jadi kita juga belum meneliti sampai ke situ teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan Beat yang versi karburator, itu Beat Karbu masih lebih handal ya, ataupun masih lebih bandel lagi mesinnya. Nah, ini penampakan motornya teman-teman ya. Jadi Beat FI yang versi pertama lah kalau dibilang, injeksi yang versi pertama. Kalau yang untuk starter halus itu juga masih sama sih, cuman masih banyak kan yang versi starter kasar ya, yang udah sering sekali bongkar. Nah kalau ini kan memang pemakainya juga memang kalau dilihat kurang merawat ya teman-teman ya. Wow, ini kalau ini sih parah banget. Oke, jadi di sini kita nggak ngebahas tentang Beat FI-nya. Jadi yang mau kita bahas, jadi setang ini ataupun seher ini ngancing di setang ya teman-teman ya. Jadi nanti saya contohkan, kita fokus ke tripodnya dulu, kita benerin dulu ya. Oke, nah di sini sudah nggak mau gerak teman-teman. Nah jadi kalau di video saya sebelumnya saya pernah ngakalin juga ataupun ngasih tips gimana sih cara membuka piston yang ngancing di setang ini ya teman-teman ya. Nah kan caranya menggunakan baut seperti ini yang kita beri bekas suling sentrik ya teman-teman ya. Nah di sini sudah nggak sanggup lagi kita buka menggunakan baut, dan di sini nanti kita kasih trik lagi gimana sih cara melepasnya. Dan ini sedikit agak ekstrim ya teman-teman ya. Jadi nggak sekedar saya ngasih tips ataupun cara melepasnya seperti apa, karena pernah juga saya mengerjakannya di Beat New malahan. Beat New juga sudah pernah ngancing seperti ini, dan awalnya mau ganti setang piston. Nah berhubung mencarinya itu kita tidak dapat, dia harus satu paket dengan krek as teman-teman. Nah itu kan pastinya cukup mahal ya. Jadi kita putuskan, kita akalin yang caranya itu sedikit lebih ekstrim teman-teman ya. Jadi makanya saya himbau buat teman-teman, kalau ada budget lebih baik langsung ganti aja di bagian setang pistonnya ya. Kalau di Beat FI ini banyak kok jualannya ya. Jadi cara ini ataupun tips ini kita ambil karena si yang punya motor itu sangat minim budget ya teman-teman ya. Jadi kita bukan bermaksud hanya mencari tutorial, tapi kita cari solusi. Si yang punya motornya pun budgetnya itu sudah minim banget, dan yang nggak memungkinkan dia untuk ganti di bagian stang piston ya teman-teman ya. Jadi oke, karena kita sebelumnya sudah ada histori ya teman-teman ya. Jadi bukan tanpa asal-asal aja kita melakukan trik ini. Sebelumnya pun sudah ada di Beat New malah teman-teman. Itu pengendaranya pria ya, bukan wanita. Kalau ini kan wanita. Nah jadi triknya itu nanti akan kita gerinda di bagian stang itu. Jadi sedikit kita belah teman-teman, karena kalau untuk di bagian pen piston ini kebanyakan ataupun rata-rata dia ngancing di setang itu di bagian depan, bukan di bagian belakang ya teman-teman ya. Makanya di bagian depan kita putuskan, kita belahnya nggak usah sampai separuh, udah kita belah, baru kita lepas lagi menggunakan baut ini, dan mudah-mudahan itu berhasil ya. Nanti sama-sama kita coba. Dan kalau untuk yang di sebelumnya, tips yang ataupun cara yang kita belah ini sebelumnya sudah berjalan sekitar 1 tahun sepertinya teman-teman, dan motornya itu aman-aman aja sampai sekarang, karena masih kita pantau ya. Takutnya kan namanya yang pakai itu laki-laki, entah dia cara membawa motornya itu lebih liar ataupun ekstrim ya. Jadi kita wanti-wanti juga, aman nggak nih. Nah kalau seandainya pun masih aman, jadi kita masih bisa bagikan tips ini ataupun cara ini ke teman-teman semua ya.
Kalau kita ada dana lebih, alangkah baiknya kita langsung ganti di bagian stangnya, dan itu malah lebih fresh lagi untuk di bagian mesin ya teman-teman ya. Jadi cara ini kan hanya dilakukan untuk bener-bener yang budgetnya itu sangat-sangat low ataupun sangat fresh ya teman-teman. Dan ini juga mau kita coba dulu berhasil atau enggak ya. Makanya nanti sama-sama kita bongkar caranya, prosesnya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja. Sebelumnya ini kita hancurin dulu ya, ataupun kita belah pakai kita belah aja pakai pahat ya teman-teman. Tapi hati-hati saat proses mukulnya, mata teman-teman agak sedikit merem ya, ataupun mejam, jangan sampai melotot, karena kalau melotot kena serpihan dari piston ini bahaya ya, takutnya kena ke mata ya teman-teman. Blockheadnya ini kita lepas dulu ya, menggunakan mur bawaannya aja nggak apa-apa. Dan kalaupun teman-teman mau pakai mur yang lain, gunakan mur 11 ya. Jadi ini bukan mur 10 ataupun mur 12, melainkan mur 11 ya. Jadi hanya palanya aja yang pakai kunci 12. Ini kita masukin dulu ya mur yang bawaannya, dua buah ya. Nah, kita kencengin. Jadi kita gunakan 2 kunci ya. Nah, seperti ini kita kencengin dua-duanya. Oke, udah kenceng, jadi mur yang bagian dalam yang kita kendorin ya. Nah, kan ini udah lepas. Nah, kalau udah kendor seperti ini, yang bagian atas yang bagian depan juga bisa. Nah, kalau sudah mau lepas, kita buka dulu murnya. Ulangin prosesnya seperti langkah-langkah yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi ini kita skip, kita buka semua ya, empat-empatnya aja kita buka agar lebih mudah prosesnya nanti. Oke, ini udah kita lepas, dan untuk panjangnya berbeda ya teman-teman ya. Jadi lebih panjang yang di bagian sisi samping rantai ketang ataupun rantai sentrik, karena di sini kan ada penempatan bos nantinya. Meskipun nanti di ujung akhirnya pun sama ya lurusnya. Jadi ini makanya lebih panjang karena di sini ada penempatan bos. Oke, jadi kita langsung ke prosesnya ya. Nah, sebelumnya teman-teman tutupin dulu ya di bagian lubang ini, dan jangan lupa juga jalur oli yang di bagian sini juga teman-teman sumpel ya, karena takutnya serpihan ataupun kotoran masuk ke dalam situ. Dan di bagian bawah pistonnya sudah kita alasin besi ya, untuk tatakan nanti akan kita pahat di bagian pistonnya supaya hancur ya intinya ya pistonnya ya teman-teman. Jadi tinggal menyisakan di bagian pen pistonnya aja. Nah, jadi apa sih alat yang kita gunakan? Jadi bebas ya teman-teman, intinya kita bisa mahat piston ini ataupun ngancurin piston ini ya, untuk kita sisakan di bagian pennya aja. Kita langsung ke matanya ya, hati-hati teman-teman. Bagian ini ya magnet ya, bahaya karena kalau udah nyelip akan merusak di bagian spool. Oke teman-teman, jadi kita sisakan di bagian pen pistonnya aja yang tersisa ya. Dan ini ngancing teman-teman ya. Nah, ini nggak mau diputar. Nah, jadi yang fokus utamanya, inti utama dari video ini adalah ini nanti akan kita potong teman-teman, kita gerinda, kita belah. Karena di sini kan ada lubang jalur oli ya. Nah, teman-teman lihat ya, atas dan bawah, ini 1 dan di sini 2. Nah, nanti akan kita belah sampai habis. Jadi ini sampai habis, selebar lingkaran inilah, ataupun kecil dikit nggak apa-apa. Kita belah ya intinya ya, kita potong. Dan kita gunakan juga mata gerinda potong yang sudah kecil teman-teman. Nah, ini kan agak kecil ya, karena supaya tergerusnya nanti lebih banyak. Karena kalau pakai yang lebar kan mungkin hanya sedikit, kalau mau banyak nanti dia malah bisa setengah lingkaran jatuhnya ya. Oke, sekarang kita potong dulu ya. Nah, jadi kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kan nanti bisa kita congkel. Jadi setidaknya pen ini ikut terbelah teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka pennya ya. Selanjutnya kita gunakan baut baja lagi ya teman-teman ya, yang sudah kita masukin bekas suling sentrik
yang posisinya ataupun diameternya hampir sama lah ya. Jadi ini lebih kecil sedikit supaya nanti bisa melewati di bagian stang ini. Dan untuk di bagian lawannya teman-teman bisa gunakan bos apa aja deh, yang penting masuk ke sini dan ketahan di sini ya. Jadi ini kita cari-cari ketemu dengan bekas stang GL teman-teman. GL lalu kita lapisin ini ya, bos, terserah bos apa aja, yang penting masuk ke sini. Nah gini. Nah kalau ini kan terlalu lebar, takutnya nanti di sini malah malah akan merusak bagian stang ya, pinggirnya ya. Jadi kita taruh stang GL ini, kita masukin ini. Nah, baru kita tambahin bos-bosan lagi, kita coba lepas ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman jangan lakukan trik ini jika budget teman-teman itu cukup ya. Jadi kita hanya bantu konsumen, nolong konsumen yang bener-bener budgetnya itu sangat press sekali teman-teman ya. Yang penting kita udah jelaskan ke konsumennya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman jelaskan juga ke konsumennya, seandainya ada sesuatu yang terjadi beberapa minggu ataupun beberapa bulan, beberapa tahun lagi, itu bukan jadi itu udah resiko sampean gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus jelaskan dulu. Cara ngakalin kita gini loh, sangat ekstrim. Jadi kalau untuk tingkat bahayanya kita juga belum tahu teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya sudah lakukan, itu sudah jalan setahun masih aman-aman aja. Dan itu pengendaranya pria ya, yang pemakainya juga itu nggak terlalu semut-semut amat ya. Jadi kalau dibilang ya nggak kalem lah bawanya. Dan ini juga kan cewek, wanita, jadi mungkin lebih aman lah teman-teman ya. Ya mau gimana lagi, kita paksain ganti. Si pengendaranya, si yang punyanya sudah melas sekali teman-teman ya. Belum ada, mas, tolong diakalin. Oke, kita akalin dengan cara seperti ini. Oke, jadi seumur-umur baru 2 kali ini teman-teman ya. Kalau yang pertama itu memang itu harus ganti sepaket dengan truk asnya, makanya kita lakukan cara seperti ini. Dan sudah kita kasih pengarahan dulu ya pengendaranya ya, dan setuju, oke, baru kita lakukan triknya seperti ini. Oke, kita coba ya. Langsung enak teman-teman. Karena kalau saya perhatikan di Beat FI ini yang lengket itu di bagian depan sini teman-teman. Kalau di bagian belakang itu malah enggak, malah mulus dia. Makanya kita lakukan pembelahan seperti ini ya, ataupun kita sobek. Jadi seperti apa ya, stang piston 2 tak lah ya. Ada jalur belahan seperti ini. Oke, kita perjelas lagi. Biar lebih jelas ya teman-teman ya. Wih, kok keras, nggak pas paling bosnya. Kita cek. Oh, sudah dalam. Nah, ini udah masuk juga. Kita cari tambahan bos dulu ya. Kita kasih bos-bosan lagi. Jadi kalau ketemu gampang ya teman-teman bukanya. Kalau agak sulit memang sedikit keras, tapi dia tetap mau keluar kok dia. Karena rata-rata ngancingnya di bagian depan sini teman-teman. Sekali lagi, kalau ada budget lebih baik diganti ya teman-teman ya. Jadi kita nggak menjerumuskan teman-teman ke trik yang seperti ini. Jadi tanpa persetujuan konsumen lebih baik jangan ya. Nah,
ini kita bantu konsumen, yang penting sudah kita jelaskan. Seandainya kalau ya teman-teman ya, kita kan nggak tahu spek motor itu yang satu dengan yang lain itu tentu berbeda ya. Nah, nanti kalau sudah lepas seperti ini, kita cari pen piston bekas yang diameternya sama, coba kita masukin, langsung lancar nggak? Kalau nggak lancar bisa teman-teman amplas dulu. Oke, oh, udah mau keluar belum? Oh, udah keluar sepertinya. Mau dikit, oh udah. Nah teman-teman tuh, ini juga terkikis sih, cuman dia cekung ke dalam ya, masih bisa kita lakukan. Nah ini nih yang di bagian sini, makanya ini kan di bagian depan. Nah bagian bertemu dengan lubang oli ini, karena biasanya di sini yang sangat apa ya, sudah mungkin saking panasnya ketempa, ada goresan yang membuat susah kita lepas ya. Karena kan sebelumnya udah kita lakukan trik yang di awal tadi ya, gunakan baut ini, masih piston masih posisi terpasang, sudah nggak mampu juga, baru kita lakukan proses pembelahan seperti ini teman-teman. Oke, kita cari pen piston bekas dulu ya. Nah ini contohnya teman-teman, banyak ya sebenarnya kasus seperti ini. Bit FI juga, cuman kalau kode stangnya sama KVI juga. Banyak sekali teman-teman kalau untuk bit FI yang nge-gym. Nah ini juga nih, kalau ini kan memang konsumen yang minta ganti ya harus kita ganti ya teman-teman ya. Oke, ini kita cari pen piston yang diameternya sama, teman-teman masukin dulu seperti ini. Nah ini kalau dia masih nggak masuk, teman-teman bisa amplas, itu nggak masalah, karena kalau untuk stang ini nggak gampang apa ya, nggak gampang kemakan oleh amplas. Jadi kita lakukan pengamplasan, bisa gunain obeng seperti ini ataupun pakai bor ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai bor kan dia lebih cepat teman-teman. Nah kita giniin aja, itu masih aman kok. Kita juga sering melakukannya. Kalau kita akalin pistonnya masih terpasang, masih bisa lepas, sama aja prosesnya kita amplas seperti ini juga. Ataupun kalau teman-teman ada bor tuner, enak, lebih gampang lagi itu ya, bisa langsung menggunakan matanya aja dilingkarin seperti ini ya, terputar, itu aman kok, nggak bakal bunyi ya ataupun timbul suara berisik. Oke teman-teman, segitu dulu ya video ataupun triks akal-akalan mungkin ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita nggak mengajarkan ataupun kita nggak mengedukasi teman-teman untuk belajar ngakal-ngakalin ya teman-teman ya, karena kalau untuk di mesin ini suatu hal yang ekstrim, bisa dibilang tingkat bahayanya itu lebih tinggi ya teman-teman ya. Kecuali kalau konsumennya bener-bener yang saya bilang tadi lah, pokoknya udah terlalu pasrah, budget nggak ada ya, mau gimana lagi, kita coba dulu. Ini loh prosesnya seperti ini, ngakalinnya seperti ini, dan tingkat kerusakan ataupun suatu saatnya itu akan berakibatnya apa-apa, fatalnya seperti apa, kita jelaskan ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dan mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan bermanfaat lah untuk sebagian teman-teman ya, yang benar-benar menghadapi untuk mekanik, menghadapi konsumen yang benar-benar low budget ataupun konsumennya sendiri yang benar-benar gak ada biaya. Tapi balik lagi ke mekaniknya teman-teman, kalau mekaniknya nggak berani, konsumen sudah nggak ada duit, ya nggak tau lah jalan keluarnya seperti apa yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton video Altan Motor yang lain ya teman-teman ya. Jadi ada banyak video di situ, teman-teman lihat aja di playlistnya, banyak macam-macam video ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, kalaupun ini bermanfaat, seperti biasa ditunggu subscribe-nya teman-teman ya, dan jangan lupa klik loncengnya, lalu teman-teman klik yang tulisan semua. Nah jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya ya ataupun pemberitahuannya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.